Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu pertama bulan Februari. Katanya ini bulan penuh kasih. Haleluya. Hari ini kita bicara pilihlah dan buat keputusan. Pilihlah dan buat keputusan. Karena banyak orang yang suka milih-milih. Saking banyak milih-milih, dia nggak bisa buat keputusan. Berapa banyak kita yang suka banyak milih-milih. Dan kadang-kadang kita sulit membuat keputusan. Karena apa? Orang yang sulit membuat keputusan adalah orang yang takut gagal. Dia takut gagal, ya kan? Makanya dia banyak milih. Kemudian dia takut apa kata orang. Ini paling berbahaya, saudara. Ya, dia takut apa kata orang, apa kata keluarganya, apa kata temannya, apa kata komunitasnya, apa kata orang yang lihat saya, hingga dia sulit sekali membuat keputusan. Makanya penting, saudara, kita bisa memilih, tapi memutuskan itu yang paling penting. Karena keputusan kita akan menentukan masa depan kita. Amin. Apa yang kita putuskan hari ini? Saudara memutuskan menikah dengan siapa, itu akan menentukan bagaimana kehidupanmu ke depan. Karena saudara tidak bisa merombak lagi. Karena saudara bilang, sudah menikah 1 minggu, bisa ganti nggak? Nggak bisa, saudara. Karena keputusanmu hari itu menentukan bagaimana kehidupanmu ke depan. Makanya penting sekali dalam hidup kita, memilih dan membuat keputusan. Katakan dengan saya, pilihlah dan buat keputusan. Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok yang masih muda, banyak milih-milihnya. Ya, saking banyak milih, bingung mau pilih yang mana. Tapi tidak bisa membuat keputusan, itu yang paling berbahaya. Mari kita baca bersama-sama Alkitab kita dalam Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah pesan Yosua kepada orang Israel ketika mereka sudah merebut tanah perjanjian dan mereka tinggal di situ, menikmati berkat tanah perjanjian. Dia kumpulkan semua orang Israel di Sikem pada waktu itu, dan dia memperkatakan ini karena ada orang-orang Israel yang sudah mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika mereka di padang gurun, Tuhan menolong mereka. Mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Mereka bisa melihat mujizat demi mujizat. Mereka bisa melihat bagaimana kota Yeriko diruntuhkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatan, tapi diruntuhkan hanya dengan mereka mengelilingi kota itu, saudara. Dan hanya mereka berteriak, kota itu, tembok itu bisa runtuh. Pada waktu itu, mereka bisa melihat sendiri kuasa Tuhan yang terjadi. Tapi mereka masih menyembah Allah-Allah lain. Bahkan Allah-Allah orang Kanaan. Allah-Allah orang Amori. Mereka masih menyembah. Padahal mereka sudah mengalami Tuhan itu sendiri. Makanya Yosua bilang, Yosua panggil semua mereka. Para tua-tua orang Israel dan para bangsa Israel, mereka panggil. Sekarang, apakah kamu akan tetap menyembah Tuhan? Apakah kamu akan tetap beribadah kepada Tuhan? Atau kamu hari ini pilihlah kepada siapa kamu beribadah? Apa kamu tetap beribadah kepada Tuhan Allah yang membebaskan kita dari Mesir? Apakah kamu tetap beribadah kepada Tuhan Allah yang membawa kita sampai ke tanah perjanjian? Atau kamu mau menyembah Allah orang Amori, di mana kamu diam hari ini? Tapi saya, kata Yosua, saya dan seisi rumah saya akan beribadah kepada Tuhan.
Kalau kalian semua memilih untuk menyembah Allah orang Amori, Allah lain, tidak apa-apa, kata Yosua. Pilihlah, putuskan hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tapi saya dan seisi rumah saya tetap beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah keputusan yang tidak mudah, saudara. Tapi dia berdiri sebagai seorang pemimpin dan mengatakan, kamu harus bisa memilih. Apakah kamu memilih setia, atau kamu memilih karena apa kata orang, apa kata dunia, apa yang orang kerjakan, apa yang orang lihat, apa yang orang buat, atau kamu memilih apapun yang terjadi, saya tetap menyembah Allah saya yang hidup. Itu pilihan kita hari ini, Bapak Ibu. Ada banyak hari ini yang bisa menjadikan kita membuat alasan apapun untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Ada banyak ribuan alasan yang kita bisa sampaikan dan itu bisa masuk akal dan itu bisa dibenarkan oleh orang. Karena kita memilih itu dan mengatakan, maaf saya tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu adalah sebuah keputusan. Bukan lagi pilihan, tapi sebuah keputusan. Menyembah Tuhan itu, tetap setia dengan Tuhan itulah sebuah keputusan, Bapak Ibu. Hari ini saudara datang di tempat ini. Hari ini saudara beribadah di rumah ini adalah sebuah keputusan yang saudara ambil dalam kehidupan. Karena banyak ribuan alasan yang kita bisa buat. Ada banyak alasan yang kita bisa katakan, saya tidak bisa beribadah hari ini. Bisa alasan yang pertama, bisa hari ini hujan. Hari ini saya ada kerjaan. Hari ini ada banyak alasan yang secara manusia kita bisa membenarkan, iya tidak apa-apa. Tapi apa yang harus kita putuskan? Seperti Yosua memutuskan, saya dan seisi rumah saya tetap beribadah kepada Tuhan. Amen. Itu hal yang tidak mudah. Tapi kita harus membuat keputusan dalam hidup ini. Karena keputusan yang kita ambil menentukan bagaimana kehidupan kita. Saudara, ibadah itu adalah keputusan. Beribadah di hari Minggu itu adalah sebuah keputusan. Amin. Amin, saudara. Saudara beribadah di tempat ini, saudara melakukan dengan setia, itu adalah sebuah keputusan. Mari kita lihat, saudara, pelan-pelan. Dikatakan ini, saudara, ayat ini. Kalau saya sambungkan, dikatakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Tetapi, jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saya bilang kepada kita, kalau kita mau jadi Kristen, jadilah Kristen yang benar. Kalau enggak, pilihlah saudara mau sembah siapa. Karena saudara, firman Tuhan bilang, nanti orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Tahu suam-suam kuku, saudara? Seperti panas-panas tai ayam. Pernah pegang tai ayam? Saya belum pernah pegang sih. Tapi katakan seperti panas-panas tai ayam, saya juga nggak ngerti. Apakah betul tai ayam itu panas? Saya nggak tahu. Itu orang. Yang besok ada, besok tidak ada. Yang lusa ada, kemudian tidak ada. Itu panas, itu dimuntahkan. Kata Wahyu, saudara, itu dimuntahkan, itu enggak layak. Nanti kita lihat, saudara, orang yang mendua hatinya tidak layak di hadapan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Makanya penting, saudara, dikatakan, sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bukan hanya beribadah, ibadahlah dengan tulus dan ikhlas, kemudian setia. Katakan dengan saya sekali lagi, setia. Tapi kalau kita menganggap ibadah itu tidak ada manfaatnya, ibadah itu tidak penting, maka pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Itu pilihan dan kita harus memutuskan. Amin. Amin, saudara. Ada beberapa perkataan ini, saudara. Next. Ya, hidup ini adalah pilihan, banyak yang mengatakan. John Maxwell mengatakan ini, hidup adalah masalah pilihan. Dan setiap pilihan yang kamu buat akan membentukmu. Setiap pilihan yang kita buat
Dan itu yang kita putuskan akan membentuk hidup kita. Saudara bekerja di mana, saudara beribadah di mana, saudara bergereja di mana, saudara mengikuti siapa, saudara ada bersama dengan siapa, menentukan kehidupan kita. Saudara bergaul dengan siapa, menentukan. Makanya ada perkataan gini, tunjukkan siapa temanmu, maka saya akan menunjukkan bagaimana masa depanmu. Tunjukkan dengan siapa engkau bergaul, maka saya akan bisa melihat bagaimana masa depanmu. Saudara bergaul dengan siapa? Saudara hidup dengan siapa? Saudara bergaul dengan siapa akan menentukan bagaimana kehidupan. Makanya firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Jadi pilihan-pilihan dalam hidup kita itu menentukan. Kalau saudara bergaul dengan orang yang malas ke gereja, lama-lama saudara juga malas ke gereja. Kalau saudara bergaul dengan orang yang menganggap enteng Tuhan, lama-lama kita juga menganggap enteng Tuhan, saudara. Makanya pilihlah dengan siapa kita bergaul. Jangan takut kehilangan teman. Karena saya lebih takut kehilangan Tuhan daripada kehilangan teman. Karena yang pegang hidup saya ini Tuhan, bukan teman. Yang pegang hidup saya ini Tuhan, bukan apa kata teman saya. Pilihlah dengan siapa kita hidup. Amin, saudara. Amin. Yang masih muda ini, yang katanya punya pacar, pilihlah dengan siapa saudara menjalin hubungan. Karena menentukan bagaimana kamu hidup. Yang masih muda ini, saudara yang masih mencari pasangan, pilihlah pasangan seperti apa. Kalau saudara pilih pasangan yang takut Tuhan, maka saudara akan takut Tuhan. Kalau saudara pilih pasangan yang ke gereja aja nggak pernah, mohon maaf saudara juga lama-lama nggak ke gereja juga. Pilihlah. Makanya yang di sini di gereja, pilihlah yang sama-sama di gereja. Jangan pilih yang lain. Amin. Ada Jeffrey, ada Vanus, ada Oklap, Yepta di sini. Ada Miss Dorcas, ada Miss Anna, ada Miss Ripka. Ya. Pilihlah. Tapi jangan anak saya Joy dan Princess ya. Mereka belum. Oke. Nah, makanya ini saudara, hari ini kan kita pemilu, ada kata suaramu menentukan masa depan. Gunakan hak pilihmu. Nah, supaya nggak golput itu dikatakan. Marilah menentukan pilihanmu untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih cerah dan maju. Jadi saudara yang punya hak pilih, harus gunakan hak pilihmu dengan benar. Pergi ke TPS, pilihlah pemimpin yang saudara mau pilih. Amin. Jangan bilang, oh saya tidak mau. Saudara pilih, cari ya. Saudara Google cari DPT online. Saudara bisa tahu di mana TPS saudara bisa memilih. Cari aja di Google saudara, ketik aja DPT. Ya atau DPT online. Saudara bisa masukkan nomor induk saudara, nomor KTP saudara. Di sana akan keluar di mana saudara bisa memilih. TPS di mana saudara memilih. Gunakan hak pilihmu dengan benar. Karena akan menentukan masa depan bangsa kita. Kalau bisa pilih yang sudah menang. Jangan pilih yang sudah kalah. Karena kasihan suaramu. Ya, pilih yang pasti-pasti aja lah. Ya, saya tidak mengajak siapa-siapa, tidak saya bilang tidak nomor 1, tidak nomor 2, tidak nomor 3, tapi pilih yang benar. Amin. Oke. Tidak ada di sini saudara. Nomor-nomor yang ada di sini hanya Tuhan Yesus. Amin. Nah. Saudara, karena tahun 2019 itu parah. Karena masalah nomor 1 dan nomor 2 itu suami istri bisa pisah ranjak. Iya. Karena saudara bisa keluar dari grup keluarga gara-gara nomor 1 dan nomor 2. Makanya saya dan Ibu Gembala tidak pernah mengajak saudara memilih siapapun. Karena saya percaya di ruangan ini pasti kita beda-beda pilihannya. Tapi pasti tidak ada nomor 1 di sini. Karena nomor 1 itu hanya Tuhan Yesus. Ya, Ibu Gembala melotot sama saya. Ya. Haleluya. Amin. Ya.
Saudara, oke, kita lanjut ya. Jika kita memilih ikut Tuhan, ikutlah Tuhan dengan benar. Amin. Ikutlah Tuhan dengan benar. Jangan setengah-setengah, saudara. Saudara bekerja pun, kalau saudara bekerja setengah-setengah, saya yakin besok saudara langsung dipecat. Tidak ada orang yang menerima orang datang setengah-setengah. Pak, bisa saya masuk setengah hari enggak? Enggak ada. Pak, bisa saya datang terlambat enggak? Enggak ada. Saudara kalau kerja full, tidak peduli. Saudara mau ngapain, dia bilang masuk. Itu aja saudara bekerja aja. Nah ikut Tuhan tuh harus benar-benar. Jangan setengah-setengah. Bayangkan saudara, saya sama ibu gembala sing kadang-kadang di tempat tidur ngobrol. Ibu gembala kadang-kadang ngobrol. Kita ini kadang-kadang kasih setengah-setengah. Contohnya Tuhan bilang, Tuhan kasih setengah nafas saja ke kita gitu. Saya yakin kita harus cari oksigen di rumah sakit. Karena setengah nafas saudara. Tuhan tidak pernah kasih kita setengah-setengah. Amin. Nafas kita tuh full. Tidak pernah setengah. Orang yang setengah nafas pasti butuh oksigen. Harus ke rumah sakit. Bahkan yang susah napas harus di ruangan ICU. Bahkan yang sulit bernapas harus dilobangi di sini, saudara. Untuk bisa bernafas. Saudara mau seperti itu? Saya yakin kita tidak mau. Mari pilih Tuhan, ikut Tuhan dengan benar. Amin. Kalau kita ikut Tuhan dengan benar, firman Tuhan, oleh sebab itu, kalau kita mau benar-benar ikut Tuhan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ini orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yesus bilang, kalau kamu mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu harus beribadah dengan takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus dan setia. Itu orang yang benar-benar, saudara. Kembali lagi saya sederhanakan. Saudara bekerja kan? Saudara bekerja nih. Saudara punya pemimpin. Saudara pergi datang kerja karena apa? Takut terlambat. Selalu saja. Saudara pasti datang karena tepat waktu karena takut terlambat. Takut sama bosnya. Takut sama pemimpinnya. Benar nggak? Hingga kita apa? Datang tepat waktu. Coba nggak ada yang kita takuti. Kita tidak peduli mau datang jam 12, karena nggak ada. Tapi karena kita takut kepada pemimpin kita, takut kepada pemilik perusahaan itu, kita akan berusaha datang. Bahkan kita kerja, saudara, kerja dengan susah payah. Supaya kita diberi kepercayaan oleh bos kita, supaya kita terus bisa dinaikkan gajinya kita, supaya kita bisa dipromosi, kita kerja dengan setia. Yang lain gak masuk, kita masuk. Yang lain pulang jam 5, kita pulang jam setengah 6. Dibilang bos bilang setia sekali. Saudara dipromosi. Orang yang setia pasti dipromosi. Tidak ada orang, saudara, yang tidak setia, mohon maaf, pasti tidak dipromosi. Kalau naikin gajinya, bosnya mikir-mikir, naikin gaji gak? Tapi orang yang setia, bukan orang yang pandai, bukan orang yang pintar ya. Karena banyak orang yang pintar, banyak orang yang pandai, banyak, saudara. Terlalu banyak. Tapi orang yang setia itu susah. Orang yang setia selalu diperhatikan. Pasti. Makanya kita harus beribadah dengan tulus, ikhlas. Dengan hati yang rela. Kemudian dengan setia. Itulah orang yang milih ikut Tuhan dengan benar. Amin. Amin, saudara. Saudara kurang yakin dengan dirimu sendiri. Amin. Kalau saudara bilang, Pak Pendeta maaf, saya tidak bisa, pilihlah hari ini. Kepada siapa kamu beribadah. Kalau saya tidak bisa, ya udah, pilihlah hari ini. Kepada siapa kamu beribadah. Karena saudara itu paling penting dalam hidup kita. Amin. Ingatlah. Yang pertama, saudara, kenapa kita harus melakukan ini? Yang pertama, ingatlah bahwa kita pernah ditolong Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Yosua mengingatkan bangsa Israel dari Abraham, tanah perjanjian sampai ke tanah perjanjian. Kalau kita baca Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 13, itu Yosua menceritakan
Bagaimana Abraham, bagaimana Musa, bagaimana bangsa ini bisa keluar dari tanah Mesir. Tuhan bisa belah laut teberau. Tuhan bisa kirimkan mana burung puyuh. Tuhan bisa pelihara mereka di padang gurun. Bagaimana mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Bagaimana Tuhan bisa berperang ganti mereka. Mereka tidak perlu pakai pedang. Mereka tidak perlu pakai kekuatan mereka, tapi Tuhan pakai dan kekuatan Tuhan sendiri untuk membela umatnya sampai di tanah perjanjian. Tuhan ingatkan pada bangsa Israel, kebaikan apa yang tidak engkau terima dalam hidupmu? Dia bilang kepada bangsa itu, kapan Tuhan tidak setia kepadamu? Kapan Tuhan pernah meninggalkan engkau? Kapan Tuhan tidak pernah membuat sesuatu untuk hidupmu? Kapan engkau pernah lapar? Yosua bilang, kapan engkau pernah susah? Kapan engkau pernah haus dan tidak pernah dapat air? Dari batu karang itu pun Tuhan bisa keluarkan air. Hanya untuk memelihara engkau bangsa yang besar. Saya bertanya kepada saudara dan hari ini, kapan Tuhan tidak pernah tolong kita? Coba renungkan. Ada banyak kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Amin, saudara. Tadi malam saya merenungkan. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau saya ingat kehidupan saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Sebelum saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya merasa Tuhan saya nggak punya masa depan dulu. Semua orang mengatakan udah dia orang yang nggak punya masa depan. Semua orang memandang saya dengan sebelah mengatakan udahlah dia hidup sama seperti itu. Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Bagaimana saya bisa sekolah? Nggak punya uang, saudara. Saya anak yang terluka karena orang tua saya tidak bisa membiayai saya untuk kuliah. Saya nggak bisa karena orang tua saya tidak mampu. Tidak punya uang untuk biaya saya. Saya marah dengan keadaan itu. Saya pergi dari rumah. Saya menjadi anak yang memberontak dan saya pikirkan masa depan saya tidak ada. Tapi hari itu, malam itu Tuhan ingatkan. Kalau hari ini, engkau bisa berdiri dan engkau dipakai Tuhan, engkau diberkati. Ingat bahwa Tuhan terlalu baik bagimu, Samuel. Dan Tuhan hanya bilang, hiduplah dengan takut Tuhan. Lakukanlah dengan tulus, ikhlas, dan setialah. Tuhan hanya butuh itu. Tuhan tidak bilang kasih uangmu. Tuhan tidak bilang kasih waktumu lebih. Tuhan tidak bilang kasih sesuatu apa yang kau miliki. Enggak. Tuhan hanya bilang lakukanlah dengan tulus, ikhlas, dengan setia. Tuhan tidak butuh sesuatu dari hidup kita yang lebih, Bapak Ibu. Ingat bagaimana hidup kita sebelumnya. Kalau hari ini kita masih berdiri tegap. Hari ini kita bisa masih menikmati berkat Tuhan. Hari ini saudara masih bisa bekerja. Hari ini saudara masih bisa makan. Coba ingat saudara sebelumnya. Bagaimana kehidupan kita. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan saya bilang saudara, tanpa kita, dia tetap Tuhan. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Amin. Makanya saudara ingat. Kalau kita ingat itu saudara, maka kita akan benar-benar ikut Tuhan. Amin. Kalau kita ingat itu saudara, kita akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara, kita jadi manusia ya. Kadang-kadang kita susah meninggalkan pekerjaan. Karena kita lihat pertama bos kita itu baik. Banyak orang yang bekerja kan, susah dia mau keluar. Karena bosnya baik. Karena bosnya itu suka memperhatikan. Karena bosnya suka menolong dia. Jadi dia kerja di situ terus. Karena apa? Karena bosnya baik. Saudara pasti mengalami seperti itu. Pernah punya pengalaman seperti itu. Karena apa? Saudara mempunyai pemimpin, pemilik usaha itu baik. Hingga saudara tidak susah untuk mengatakan pada saudara, kalau bisa saya keluar. Tapi susah untuk keluar karena dia terlalu baik. Gak enak gitu. Apa Tuhan tidak baik kepada kita? Tok kita anggap enteng dengan Tuhan. Tuhan hanya butuh kita datang menyembah Dia. Tuhan tidak butuh setiap hari kamu datang ke gereja, kamu kasih waktu 1-2 jam kamu beribadah. Tuhan tidak bilang itu. Tuhan bilang 6 harinya kamu bekerja. 6 harinya kamu berbuat. Tapi hari yang ke-7 kamu harus kuduskan dan beribadah kepadaku. Tuhan hanya butuh 1 hari selama 7 hari. Amin. Amin. Saudara beribadah
Beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan main HP di ruangan ibadah ini. Saudara sungguh-sungguh. Nanti pulang saudara bisa main HP berjam-jam. Amin. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Karena saudara bayangkan kalau saudara di pekerjaan, saya mau sederhanakan. Di pekerjaan saudara kerja sambil main HP, saya yakin bosmu langsung pecat kamu hari itu. Serius saudara. Iya kan? Ini kadang saya hubungi Oklap, Yepta, nggak bisa dihubungi. Karena mereka kerja, nggak bisa main HP. Pak, mohon maaf, Pak Gembala tadi kerja. Karena saya yakin, kerja sambil main HP. Bayangkan saudara kerja main HP gini-gini. Saya yakin, saudara langsung bilang, kamu pulang aja, kamu gak usah kerja, di rumah aja. Jadi mari ibadah jangan sambil main HP. Ya kan? Karena yang kita sembah itu Tuhan yang punya nafas kita ini. Kalau Tuhan bilang, udah kamu main HP, stop kamu. Langsung, selesai gitu saudara. Bayangkan saudara, kadang-kadang kita nggak lihat dia. Dia nggak, wujudnya nggak ada. Jadi kita nggak punya rasa takut dan rasa hormat. Kita lebih hormat kepada yang punya wujud. Yang kasih langsung uang kepada kita. Daripada Tuhan yang punya segala sesuatu. Amin saudara. Mari lakukan dengan setia. Beribadah dengan setia. Kalau kita buat sesuatu yang tidak benar, ingat. Ada Tuhan yang melihat engkau. Istrimu nggak lihat. Suamimu nggak lihat. Temanmu nggak lihat. Anakmu nggak lihat. Saudaramu nggak lihat. Tapi Tuhan selalu lihat apa yang kita buat. Amin saudara. Jadi benar. Berikutnya saudara. Oke. Saya lanjut aja. Yang kedua. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang cemburu. Amin. Hukum Taurat mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Dan beribadah kepadanya, menyembah dia. Sebab Allah yang kamu sembah adalah Allah yang cemburu. Yosua mengingatkan juga kepada bangsa itu, dikatakan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni segala kesalahan dan dosa. Dia Allah yang cemburu, saudara. Cemburu itu kan tidak menduakan. Ya kan? Saudara percaya yang sudah punya pasangan. Kalau pasangan saudara melirik ke kiri, mendua hatinya, pasti saudara akan marah. Saudara akan sangat marah. Benar enggak? Saudara akan cemburu. Bahkan ada orang yang bisa cemburu buta, saudara. Ada saudara kalau cemburu itu enggak enak. Serius. Allah kita cemburu. Dia enggak mau, maka dikatakan, dia tidak mau kita mendua hati. Yakobus 1:8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang selingkuh itu tidak akan bisa tenang dalam hidupnya. Takut HP-nya dipegang istri. Benar enggak? Orang yang selingkuh kayak gitu, saudara. Pergi telepon sembunyi-sembunyi. Di kamar mandi bawa HP. Iya, lihat aja saudara. Lihat orang, tanda-tanda orang yang selingkuh gak mudah. Tiba-tiba hilang kemana, pulang. Dia pergi telepon selingkuhannya jauh dari rumahnya. Dia alasan, mama saya mau ke warung dulu gitu. Ke warung, pergi telepon selingkuhan. Orang yang mendua hati nggak tenang. Takut ketahuan. Benar nggak? Sembunyi-sembunyi. Makanya orang yang mendua hati itu nggak tenang dalam hidupnya. Jangan pernah mendua hati, saudara. Saudara nggak akan tidur, nggak nyenyak. Takut HP-nya dikasih PIN. PIN-nya saudara, itu pakai ibu jari kaki. Ya kan? Sidik jarinya bukan sidik jari ini. Pakai ibu jari kaki, saudara. Istrinya, suaminya tidur, dia ambil sidik jarinya. Gini-gini. Kok nggak bisa? Pakai sidik jari kaki, saudara. Supaya nggak ketahuan. Jadi kalau bisa, HP-mu jangan kasih PIN. Kalaupun ada PIN-nya, istrimu harus tahu. Suamimu harus tahu. Anakmu juga harus tahu. Saya anak-anak semua tahu. Saya memang tidak kasih PIN ibu gembala karena punya HP yang berbeda, dia harus ada seperti itunya. Ya, dikasih PIN. Anak saya tahu, termasuk Prince pun tahu. PIN. Karena itu penting, saudara. Iya.
Kadang-kadang kita banyak kejadian, orang kamu kecelakaan, ya, tiba-tiba HP-mu ada, orang mau buka HP-mu nggak bisa, karena ada PIN-nya kan. Kadang-kadang saudara berbahaya juga. Kita punya PIN-PIN itu berbahaya. Sembunyi PIN, istri nggak boleh pegang HP, istri nggak boleh pegang dompet. Itu kadang-kadang itu berbahaya saudara. Karena pasti ada sesuatu. Tuhan kita Allah yang cemburu. Dia pingin tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dia tidak pernah mau diduakan. Makanya Yosua bilang, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Kamu beribadah kepada Allah atau kamu beribadah kepada Allah yang lain. Hari ini kita harus putuskan bahwa kita punya Allah yang cemburu, saudara. Dia tidak mau. Kalau kita mau setia, setia. Setia. Setia dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Dia Tuhan yang cemburu. Dia nggak pernah suka kita menduakan dia. Dia nggak pernah suka dia dibanding-bandingkan dengan apa yang kita miliki. Dia hanya mau dia yang pertama, terutama, dan utama dalam hidup kita. Makanya ada dua hukum. Hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan hukum yang kedua, Bapak. Hukum yang pertama dan paling utama apa? Kasihilah. Baru yang kedua, kasihilah sesama. Jangan balik. Tuhan sudah sederhanakan 10 hukum itu kepada bangsa itu. Karena saudara ada 600 lebih hukum Taurat yang harus dilakoni oleh orang Israel. Kalau mereka salah satu, semuanya salah. Tapi Tuhan merangkum dalam 2 hukum aja. Yang pertama, hukum yang pertama dan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Amin, saudara. Amin. Jadi mari. Hukum yang paling utama, kasihilah Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi, pilihlah kepada siapa engkau mengasihi. Hari ini kita mau belajar, memilih dengan benar. Allah itu cemburu. Dia mau kita setia. Amin. Siapa yang tidak mau punya pasangan yang setia di sini, angkat tangan. Siapa yang tidak mau punya pasangan yang setia di sini, angkat tangan. Tidak mau pasangannya setia? Siapa yang mau pasangannya setia? Saudara bingung jadinya pertanyaan saya. Kalau yang mau pasangannya tidak setia, maju ke depan. Saya yakin kita mau semua pasangan kita setia. Amin. Tidak ada yang bilang, biar dia setia nggak apa-apa, Pak Pendeta. Asal dia punya uang. Punya uang tapi hidup makan hati terus. Makan uang tapi makan hati. Pilih makan uang atau makan hati? Kalau bisa, jangan makan hati Pak Pendeta, uangnya kalau bisa juga. Saudara, nggak bisa saudara. Kalau saudara punya uang tapi saudara cemburu, hidup dengan sakit hati. Siapa di sini yang makan hati? Iya. 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 Semua kita pernah makan hati, amin. Makan hati ayam. Ya. Ya. Tapi jangan coba saudara sakit hati. Makanya setia. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Katakan dengan saya mau setia. Saya mau setia dengan Tuhan. Amin. Jangan kita baca ini. Terakhir saudara. Dalam ayat ini saudara, saya nggak panjang. Yosua tantang mereka. Sekarang kamu benar-benar putuskan. Mereka bilang, kami mau ikut Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Orang Israel bilang, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Oke, kata Yosua. Kalau kamu beribadah kepada Tuhan, hari ini, batu ini akan menjadi saksi. Yosua mengambil batu besar. Dan dia berdirikan batu, dia bilang, batu ini menjadi saksi. Antara engkau dan Tuhan, antara engkau dan saya, dan juga Tuhan. Bahwa hari ini engkau berjanji,
bahwa engkau setia kepada Tuhan. Dan hari ini batu ini menjadi saksi. Diambil batu, saudara. Ingat ketika mereka menyeberang sungai Yordan, Tuhan suruh ambil 12 batu. Dan 12 batu itu, saudara, dalam 12 suku dirangkai dan menjadi mesbah. Dan itu menjadi 12 batu peringatan. Pesan Tuhan, Yosua kepada bangsa, ingatlah ketika kamu melihat batu ini, ingatlah bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan dan membawa engkau pergi sampai ke tanah perjanjian. Ingatlah bahwa Tuhan baik. Sampaikanlah kepada anak cucumu, bahwa ketika anak cucumu melihat batu itu, mereka mengingat bahwa Tuhan yang disembah oleh umatnya, ya Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong mereka. Dan Tuhan melakukan, Yosua melakukan hal yang sama. Diambil batu dan dibilang, batu ini menjadi saksi kita. Menjadi sebuah batu perjanjian. Bahwa saya dan saudara semua akan setia mengikut Tuhan. Amin. Siapa yang mau setia dengan Tuhan hari ini? Amin. Hari ini, saudara, saya mau kita ambil langkah profetik. Sini ada batu. Tolong diangkat ini dulu, taruh ke kursi. Saudara, saudara yang mau setia. Saya ingat, saudara, waktu saya dulu kuliah, karena saya terinspirasi dengan 12 batu peringatan. Setiap saya mengalami kebaikan Tuhan, saya selalu ambil batu. Dan ambil batu saya taruh di atas meja di kamar asrama saya. Di atas meja. Dan saya ketika selesai, saya kuliah 4 tahun, saudara. Di asrama, saya tinggal di asrama. Ketika saya 3 tahun di asrama, kemudian saya keluar, pindah harus kos. Karena hanya 3 tahun boleh di asrama. Saya bawa batu itu, dan batu itu 1 toples, saudara. Dan saya hitung itu banyak sekali kebaikan Tuhan. Dan setiap saya lihat batu itu, ketika saya punya masalah, saya ingat, Tuhan terlalu baik bagi saya. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini ada batu, saudara. Batu ini tulisannya ayat firman Tuhan. Yang hari ini mungkin sudah agak luntur ini. Tapi jangan lihat tulisannya. Tapi batu ini, setiap saudara lihat batu ini, saudara ambil hari ini. Taruh di mejamu, di mana saudara bisa lihat. Jangan lihat bentuknya, saudara. Jangan lihat jeleknya, nggak apa-apa. Jangan lihat tulisannya mungkin yang kurang jelas. Tapi setiap engkau batu ini, engkau ini mengingatkan, hari ini engkau angkat tangan, engkau setia. Setiap engkau lihat batu ini, engkau bilang, Tuhan, saya pernah berjanji bahwa saya mau setia. Amin. Amin, saudara. Biarlah batu ini jadi saksi antara saya dan saudara dan Tuhan. Bahwa saudara yang bilang, saya mau setia. Amin. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari Ibu Gembala di sini. Kata Yosua, sesungguh batu inilah menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Hari ini, ya, kita mau lakukan tindakan profetik. Batu ini bukan untuk disembah. Bukan saudara bawa taruh di dompet supaya jadi jimat, bukan. Tapi batu ini saudara lihat hanya mengingatkan saudara. Setiap engkau lihat batu ini, engkau berjanji, Tuhan saya mau setia. Saya pilih, saya buat keputusan setia dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Hanya saudara yang mau setia yang ambil batu. Kalau saudara tidak mau setia, jangan pernah coba-coba. Karena saudara berjanji di rumah Tuhan. Setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan, di hadapan kami ada batu ini, Tuhan. Menjadi batu peringatan, batu saksi kami, bahwa kami mau setia dengan Tuhan. Apapun kata dunia, apapun kata orang, apapun kata siapapun, tidak akan mengubah kami. Kami mau setia dengan Tuhan. Hari ini di rumahmu, Tuhan, kami mengambil keputusan untuk setia dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari pemain musik yang pertama maju dulu.
Nanti setelah itu ambil langsung ke musik. Saudara ambil satu-satu, ya. Saudara ambil satu-satu. Ya. 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 Oke. Ya, silakan. Sambil nyanyikan lagu Brian, Lingkupiku, selidiki aku. Ya. Saudara, silakan yang di sebelah kiri saya, silakan maju ke depan, silakan ambil, semua orang ambil satu-satu. Ya, silakan. Selidiki aku. C. Saudara pegang di tangan kanan saudara, jangan masukin di tas dulu. Mari pegang batu di tangan kananmu ini, saudara. Batu ini hanya menjadi batu peringatan bagi kita semua, bahwa hari ini kita sepakat mau setia dengan Tuhan. Saya bilang kepada engkau anak-anak muda, setialah dengan Tuhan. Kepada kita semua keluarga-keluarga, setialah dengan Tuhan. Pulang taruh batu ini di rumah. Taruh di tempat di mana engkau bisa melihat. Mau di anak-anak muda di meja belajar, mau di meja, mau di mana aja. Setiap kita lihat batu ini, saudara, bahwa menjadi ingat bagi kita, bahwa kita mau setia dengan Tuhan. Amin. Mari pegang di tangan kanan. Tuhan, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi. Sebab batu ini akan menjadi saksi Tuhan, menjadi peringatan bahwa kami mau setia dengan Tuhan. Engkau yang tahu hati kami. Biarlah batu ini menjadi saksi bahwa kami
mau setia dengan Tuhan. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, saya mau setia dengan Tuhan. Saya mau setia dengan Tuhan. Batu ini Batu ini menjadi saksi menjadi saksi bahwa saya bahwa saya setia setia dengan Tuhan. dengan Tuhan. Di dalam nama Di Yesus. dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.